Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihan Nurhayati. Saya dari kelas 10 MIPA 3 ingin mempresentasikan tentang biografi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad. Nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy At-Taimi. Pada zaman pra-Islam, ia bernama Abu Ka'bah, kemudian diganti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Abdullah. Beliau lahir pada tanggal 573 Masehi dan wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, bertepatan dengan bulan Agustus 634 Masehi, dalam usia 63 tahun. Usianya lebih muda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 3 tahun. Poin kedua adalah proses terpilihnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama adalah proses pengangkatan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah berlangsung dramatis. Setelah Rasulullah wafat, kaum muslim di Madinah berusaha untuk mencari penggantinya. Ketika kaum Muhajirin dan Ansor berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, terjadi perdebatan tentang calon khalifah. Masing-masing mengajukan argumentasinya tentang siapa yang berhak menjadi khalifah. Kaum Ansor mencalonkan Sa'id bin Ubaidillah, seorang pemuka dari suku Al-Khazraj, sebagai pengganti Nabi. Dalam kondisi tersebut, Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah bergegas menyampaikan pendirian kaum Muhajirin, yaitu agar menetapkan pemimpin dari kalangan Quraisy. Akan tetapi hal tersebut mendapatkan perlawanan keras dari Al-Hubbab bin Munzir atau kaum Ansor. Di tengah perdebatan tersebut, Abu Bakar mengajukan 2 calon khalifah, yaitu Abu Ubaidah bin Zahra dan Umar bin Khattab. Namun, kedua tokoh ini menolak usulan tersebut. Akan tetapi, Umar bin Khattab tidak membiarkan proses tersebut semakin rumit. Maka dengan suara yang lantang, beliau membaiat Abu Bakar sebagai khalifah yang diikuti oleh Abu Ubaidah. Kemudian proses pembayatan terus berlanjut seperti yang dilakukan oleh Bashir bin Sa'ad beserta pengikutnya yang hadir dalam pertemuan tersebut. Proses pengangkatan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah ternyata tidak sepenuhnya mulus karena ada beberapa orang yang belum memberikan ikrar, seperti Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muthalib, Fadl bin Al-Abbas, Zubair bin Al-Awwam bin Al-As, Khalid bin Sa'id, Miqdad bin Amir, Salman Al-Farisi, Abu Zar Al-Ghifari, Ammar bin Yasir, Bara bin Azib, dan Ubaid bin Ka'ab. Yang ketiga adalah telah terjadinya pertemuan sebagai kaum Muhajirin dan Ansor dengan Ali bin Abi Thalib di rumah Fatimah. Mereka bermaksud membaiat Ali dengan anggapan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih patut menjadi khalifah karena Ali berasal dari Bani Hashim yang berarti Ahlul Bait. Proses pengangkatan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah pertama menunjukkan betapa seriusnya masalah suksesi kepemimpinan dalam masyarakat Islam pada saat itu. Dikarenakan suku-suku Arab, kepemimpinan mereka didasarkan pada sistem senioritas dan prestasi, tidak diwariskan secara turun-temurun. Setelah didapatkan kesepakatan dalam proses pengangkatan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah, kemudian ia berpidato yang isinya berupa prinsip-prinsip kekuasaan demokratis yang selayaknya dimiliki oleh seorang pemimpin negara. Poin yang ketiga adalah kebijakan dan strategi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. A. Perluasan wilayah baru. Keberhasilan dalam perang Riddah, ancaman dari dalam Jazirah Arab dapat dikatakan teratasi. Namun ancaman dari luar sedang bergerak. Kekuasaan yang dijalankan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana pada masa Rasulullah SAW bersifat sentral. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Selain menjalankan pada pemerintah, khalifah juga melaksanakan hukum. Meskipun demikian, seperti juga Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabat besarnya bermusyawarah. Ketika Abu Bakar menjabat sebagai khalifah pertama, ia berusaha mewujudkan keinginan tersebut dalam upaya memperluas wilayah kekuasaan Islam ke daerah Syria. Untuk keperluan tersebut, Abu Bakar menugaskan 4 orang panglima perang, yaitu Yazid bin Abu Sufyan yang ditugaskan di Damaskus, Abu Ubaidah bin Zarrah ditugaskan di Homs sebagai panglima besarnya, Amr bin As ditugaskan di Palestina, Surahbil bin Hasanah ditugaskan di Yordania. Ketika itu Syria berada di bawah kekuasaan Romawi, pimpinan Kaisar Heraklius. Sebenarnya pengembangan Islam ke Syria ini telah dimulai sejak Nabi akan wafat. Di
bawah pimpinan Usama bin Zaid, namun terhenti karena pasukan Islam mendengar berita tentang wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ini dilanjutkan kembali pada masa pemerintahan Abu Bakar. Usaha peluasan ini dipimpin oleh 4 orang panglima dan diperkuat lagi dengan datangnya pasukan Khalid ibn Walid yang berjumlah lebih kurang 1.500 orang. Juga membantu dari Musamma ibnu Harithah. Khalid ibnu Walid sebelumnya telah berhasil mengadakan perluasan ke beberapa daerah di Irak dan Persia. Karena Abu Bakar mendengar bahwa Abu Ubaidah kewalahan dalam menghadapi pasukan Romawi Timur di Syria, lalu Khalid diperintahkan untuk membantu pasukan Abu Ubaidah. Pada waktu berlangsungnya perang melawan tentara Romawi Timur ini, datang sebuah berita tentang wafatnya Abu Bakar 13 Hijriah atau 634 Masehi. Selanjutnya yang menggantikan kedudukan Abu Bakar adalah Umar bin Khattab. B. Pembukuan Al-Quran. Perang Riddah menimbulkan banyak korban, termasuk sebagian para penghafal Al-Quran. Kenyataan ini sangat merugikan sekaligus mengkhawatirkan. Jika semakin banyak penghafal Al-Quran gugur, akibatnya Al-Quran bisa hilang. Menyadari hal ini, Umar bin Khattab mencatat semua hafalan Al-Quran pada sahabat yang masih hidup. Dengan demikian, Al-Quran dapat diwariskan dengan generasi mendatang. Abu Bakar ragu apakah harus menerima usulan Umar bin Khattab ataukah menolaknya. Ia ragu sebab Nabi belum pernah melakukannya. Namun, Umar berhasil meyakinkan Abu Bakar bahwa pengumpulan Al-Quran akan sangat bermanfaat bagi keutuhan Al-Quran sendiri. Akhirnya, Abu Bakar menugaskan Zaid bin Sabit untuk memimpin pengumpulan Al-Quran. Zaid ditunjukkan karena ia pemuda yang cerdas dan berpengalaman mencatat ayat-ayat Al-Quran. Zaid bin Sabit dapat melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Cukup sampai di sini presentasi video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.